Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib, yaitu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini beliau mengambil sebuah tema, menyampaikan nasihat seputar menjadi hamba yang bersyukur. Pembahasan ini, nasihat ini sangat penting bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, di mana kesibukan kita setiap harinya adalah berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Setelah mengerjakan ibadah yang satu, kita lanjutkan dengan ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua selesai, kita lanjutkan dengan ibadah yang ketiga, dan terus demikian sampai wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepada dirimu. Ya, makanya ikhwas sekalian, nasihat yang beliau sampaikan tentu saja semua nasihat beliau, khutbah beliau sangat bermanfaat bagi kita. Nah, termasuk apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, menjadi hamba yang bersyukur, ya, ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, ya, karena bisa jadi seseorang sibuk, ya, dengan ibadah-ibadah, tapi dia lupa dengan ibadah yang satu ini. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan salawat atas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, khatib menjelaskan bahwa di antara amalan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ibadah-ibadah yang begitu banyak, adalah memuji Allah, bersyukur pada Allah, menyanjungnya dengan sanjungan-sanjungan yang pantas untuk disampaikan padanya. Nah, di antara yang beliau sampaikan di sini adalah, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang memuji Allah, menyanjung Allah, berzikir pada Allah, mengingat Allah, termasuk juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja karena ibadah apa saja, ketika seorang hamba mampu melaksanakannya, maka yang memberikan petunjuk pada hamba tersebut adalah Allah. Yang memberikan taufik pada hamba tersebut untuk bisa menunaikannya adalah Allah. Yang akan menerima ibadah tersebut adalah hanya Allah semata. Yang akan memberikan pahala padanya pun hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan seandainya seorang hamba melaksanakan ibadah tersebut ada kekurangannya, maka Allah yang akan mengampuninya. Allah yang akan memaafkannya. Makanya apabila kita perhatikan ibadah-ibadah yang begitu banyak yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi syukur kepadanya di akhir-akhir dari setiap ibadah tersebut, ya. Kita akan berikan beberapa contoh sebagaimana disampaikan oleh khatib. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah ibadah haji, ya, berkaitan dengan masalah ibadah haji. Maka ini tidak lepas dari bersyukur, memuji, berzikir, ya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Artinya, dan berzikirlah padanya, mengingat Allah, ya, berzikir padanya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk pada kalian, kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Ya, ini Allah sebutkan, ya, dalam rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ibadah haji. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, di antara doa yang disampaikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang Al-Muharram, yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka, ya, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka, warzuqhum minats tsamarat, ya, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi sini ditutup dengan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, ini ya apa yang disampaikan atau termasuk dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula berkaitan dengan masalah ibadah hadyu atau menyembelih hewan kurban. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini sebagaimana di dalam surat Hajj, ya, ayat ke-36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-36, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Lakum fiha khair, dan bagi kalian, ya, atau kalian banyak memperoleh kebaikan padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika kalian akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ya, ini cara menyembelih unta. Fa idza wajabat junubuha, kemudian apabila unta-unta tersebut telah terjatuh, telah roboh, telah mati, ya, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yaitu orang yang tidak minta-minta dan orang yang meminta-minta, ya. Yang kemudian Allah Subhanahu mengatakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ya, agar kalian bersyukur. Allah tutup dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini berkaitan dengan masalah sembelihan. Kemudian juga setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rangkaian ayat-ayat puasa, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullah, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuknya pada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini berkaitan masalah alat puasa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga, ya, agar bersyukur. Tidak berhenti di situ. Demikian pula berkaitan masalah ayat wudu, ya, ayat wudu, perkara bersuci. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, di ayat Al-Maidah, di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Yang demikian itu Allah tidak ingin menyulitkan kalian, walakin, akan tetapi, yuridu liyutahhirakum, dia hendak menyucikan atau membersihkan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, rangkaian ayat-ayat menjelaskan tentang ibadah yang kemudian ditutup atau diakhiri
atau diikutkan setelahnya syukur pada Allah, mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang pantas baginya. Termasuk demikian pula ketika seorang hamba, ketika kita semuanya bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita di antara yang kita ucapkan walillahil hamd, dan bagi Allah semata segala pujian. Di situ ada pujian pada Allah Subhanahu wa taala, Dan ini termasuk bentuk dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib juga menerangkan bahwa disyariatkan juga seorang yang mengerjakan ibadah salat, setiap kali dia salat, terkhusus salat fardu, maka dia tutup maka dia tutup dengan doa, atau dia ikutkan dengan doa yang merupakan wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Hakikatnya ini adalah wasiat untuk beliau radhiyallahu anhu dan untuk para sahabatnya, juga untuk kaum muslimin secara umum, bahwa Rasul SAW mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, fala tada'anna an taqula dubura kulli salat, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap kali di akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir padamu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini di sini ada perintah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur dan beribadah dengan baik hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ibadah yang satu ini, yaitu mengingat Allah dengan pujian, dengan syukur, dengan sanjungan, ini melazimi setiap ibadah-ibadah yang ada. Makanya sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ta'ammaltu afdhalad du'a, aku merenungi, memperhatikan bahwa doa yang paling utama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian ada juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba bersyukur, agar hamba bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah apapun secara mutlak ibadah tersebut, tanpa disebutkan secara khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillah fa'budhu. Oleh karena itu hendaknya Allah saja yang engkau ibadahi, wa kun minasyakirin, dan hendaknya engkau termasuk orang yang bersyukur. Ibadah apa saja ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kun minasyakirin, dan hendaknya engkau termasuk kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat sebelumnya ini dalam surat Az-Zumar ayat 66. Di ayat yang ke-65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan padamu dan kepada para nabi sebelummu apa yang disampaikan oleh Allah, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalanmu akan terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar merugi. Nah, ini agar perintah agar menjaga diri dari kesyirikan, perintah agar beribadah pada Allah semata, yang kemudian di sela-sela itu hendaknya hamba itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan firman Allah wa kun minasyakirin, dan hendaknya engkau termasuk orang yang bersyukur, menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 66 tadi, yaitu bersyukur pada Allah atas taufiknya. Kita menyukuri Allah yang telah memberikan taufik kepada kita, sebagaimana seorang hamba bersyukur padanya atas nikmat duniawiyah, nikmat duniawiyah atau nikmat yang erat kaitannya dengan masalah urusan dunia, seperti kesehatan, afiyah, keselamatan, dia selamat dari berbagai macam
keburukan, dia mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Sebagaimana dia juga ya, yaitu Allah hendaknya disyukuri dan dipuji atas nikmat-nikmat yang berkaitan dengan masalah ad-diniyah, nikmat-nikmat berkaitan masalah ukhrawiyah atau masalah agama. Taufik, ya, seperti seorang diberikan taufik untuk ikhlas, ya, seorang diberikan taufik untuk bertakwa, ya, atau demikian pula seseorang diberikan nikmat-nikmat berkaitan dengan masalah agama apa saja, ya, dimudahkan beribadah, dimudahkan untuk berdoa, dimudahkan untuk apa saja berkaitan masalah agama ini, maka ini adalah nikmat yang sesungguhnya, ya, nikmat yang sesungguhnya. Makanya ketika seorang hamba dia benar-benar mentadabburi, merenungi bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari satu penyakit yang amat berbahaya. Penyakit inilah yang disebut dengan ujub, ya. Ujub yaitu merasa semua adalah dari dirinya, bangga dengan dirinya sendiri, tidak menyadarkan nikmat pada Allah, ya. Semuanya dikembalikan pada diri sendiri. Nah, ini nikmat, ya, keselamatan dari penyakit ujub, di mana ujub ini banyak mengotori hati-hati, ya, orang-orang yang melakukan amalan karena kebodohannya atau karena sebab-sebab yang lainnya. Nah, ini kurang lebih disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka ya ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib tadi memberikan nasihat, ya, kepada kita semuanya, terkhusus bagi siapa saja yang dari kita yang telah melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, ya, terkhusus di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kemarin. Wahai hamba yang selesai mengerjakan ibadah puasa Arafah, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, maka bersyukurlah pada Allah ketika Allah memberikan hidayah pada kalian, menolong kalian untuk bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut. Wahai hamba yang berkurban, ya, di Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kalian. Allah telah memberikan rezeki berupa harta sehingga kalian bisa membeli sembelihan, ya. Dan tentu saja ini adalah nikmat yang begitu besar, ya. Makanya demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya hendaknya seseorang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, karena Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, sehingga dia mengeluarkan hartanya untuk mengagungkan Allah dengan ibadah udhiyah ataupun kurban ini. Demikian pula atas nikmat kalian bisa merasakan nikmatnya daging kurban, ya, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga menyampaikan, wahai hamba yang telah melaksanakan atau melewati 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya, kalian menikmati waktu-waktu yang ada dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan apa saja dari amal soleh, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah, ya, hakikatnya adalah hidayah dari Allah. Allah yang memberikan pertolongan pada kalian sehingga kalian menjauhkan diri kalian dari segala hal yang dapat menyibukkan, segala hal yang dapat memalingkan diri dari ketaatan tersebut. Ya, demikian pula karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, ya, dari jiwa kita yang terkadang menyuruh kepada perkara yang buruk, ya. Atau demikian pula khatib juga menyampaikan, wahai hamba-hamba yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kalian untuk melaksanakan ibadah haji, ya, di tahun ini. Bersyukurlah kalian ketika Allah memberikan taufik kepada kalian untuk bisa melaksanakan salah satu dari rukun Islam, dan ini adalah saham yang besar untuk masuk surga, ya, di mana banyak dari kaum muslimin yang memiliki fulus, memiliki harta yang melimpah, banyak dari mereka yang terhalangi dari melaksanakan ibadah yang begitu agung, yang begitu besar ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, karena mengapa hal ini patut disyukuri, ya, karena banyak alasannya, ya, sebagaimana telah disebutkan. Demikian pula karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ya. Sesungguhnya, ya, dan ingatlah ketika Allah telah memaklumatkan, telah menyampaikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur nih, aku akan menambah nikmat kepadamu, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya seandainya kalian kufur, maka adab Allah begitu
pedih, ya. Maka azab Allah begitu pedih. Makanya seseorang yang bisa melaksanakan ibadah pada Allah kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini akan menambahkan kebaikan baginya, menambahkan kesalehan pada dirinya, menambahkan ketakwaan pada dirinya, dan menambahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa berhaji sekali bersyukur, ya, semoga di lain waktu dia terbuka kesempatan untuk bisa berhaji untuk kedua kali atau lebih, ya, atau melakukan ibadah apa saja. Ya, ketika dia bersyukur maka Allah akan tambahkan kebaikan kepadanya. Kemudian di akhir dari khutbah yang pertama, khatib tadi menyampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, idza shalla kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta taqtara rijlahu. Ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan qiyamul lail, salat malam, maka kaki-kaki beliau itu sampai pecah-pecah, ya, karena saking lamanya beliau berdiri mengerjakan qiyamul lail. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan hal ini sementara dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat bagus sekali, yang menjadikan diri kita hendaknya banyak-banyak bersyukur pada Allah. Ya, Rasul mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Ya, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk melakukan ibadah, beliau diangkat sebagai seorang nabi, beliau dimuliakan oleh Allah, beliau dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni, beliau terjaga dari berbagai macam keburukan, beliau dijaga dari musuh-musuhnya. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lupa, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya, menunaikan tugasnya dengan sangat-sangat tepat, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mendekatkan diri pada Allah, adalah dengan apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana di khutbah yang kedua tadi, khatib menerangkan pada kita, ya, menjelaskan pada kita hendaknya kita bersyukur juga, mengingatkan diri kita agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesuksesan musim haji tahun ini 1445 Hijriah 2024, ya. Ini semuanya tentu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selain daripada itu tentu karena usaha, ya, dari pemerintah Arab Saudi, ya, yang terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, ya. Banyak suara-suara fitnah-fitnah yang disebarkan di tengah masyarakat dari orang-orang yang tidak menyukai Arab Saudi, ya, yang tidak menyukai dakwah salafiyah, yang tidak menyukai tauhid, ya, dan tidak menyukai Islam yang murni, yang kemudian mereka berusaha untuk merusak dengan berbagai macam cara, menyebarkan isu-isu, berita-berita hoax, ya, kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak jelas, dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, ya, agar kaum muslimin membenci, ya, pemerintah Arab Saudi, agar kaum muslimin, ya, membenci negara tauhid dan lain sebagainya. Tapi, ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga negara ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga negara ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang benar-benar tulus. Adapun mereka para pendusta, ya, para orang-orang yang membenci Arab Saudi dengan kezaliman, dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat, yang kemudian melakukannya dengan berbagai macam cara-cara yang buruk, ya, mereka sendiri akan merugi. Cepat atau lambat mereka akan menuai hasilnya. Makanya, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan lupa kita mendoakan kebaikan, ya, untuk mereka para pemimpin ulul amri di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, ya. Jangan lupa doakan kepada mereka untuk mendapatkan taufik dari Allah, agar Allah membimbing mereka dengan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lebih baik lagi, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka, pada rakyat dan seluruhnya, ya, yang kemudian intinya mendoakan kebaikan untuk mereka dan berusaha, ya, dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita
melukai ataupun melakukan hal-hal yang tidak patut di negara ini. Dan dengan demikian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, maka seorang hamba akan terhitung termasuk hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi. Ini yang disampaikan kurang lebih oleh khatib pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.